Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah tata cara hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah berlangsung dan bahkan sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah yang dimaksud dengan kebudayaan. Kebudayaan menurut para ahli. Ada banyak ahli yang memberikan paparan tentang definisi kebudayaan itu. Di antaranya adalah Edward Burnett Taylor yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup tentang pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan ada pula beberapa pendapat para ahli yang bisa kita baca pendapatnya di dalam slide berikut ini. Selain tiga pendapat yang sudah dipaparkan tadi, ada pula beberapa pendapat para ahli dari Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Kemudian pendapat ahli yang berasal dari Indonesia itu sendiri adalah Profesor Kunchoro-Ningrat yang merupakan seorang antropolog yang mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Nah, itulah para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu kebudayaan. Kemudian, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dalam bahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana masyarakat sebelum Islam datang ditinjau dari segi budaya atau kebudayaannya. Nah, sekarang kita lihat apa itu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Jika dikaitkan dengan definisi-definisi yang tadi sudah dipaparkan oleh para ahli tentang kebudayaan, maka kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dapat didefinisikan sebagai tata cara hidup atau kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat Mekah yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah berlangsung dan diwariskan selama dari generasi ke generasi di dalam masyarakat di Mekah itu. Nah, tahukah kita apa itu Jazirah Arab? Kita lihat di dalam slide ini dipaparkan tentang peta Jazirah Arab pra-Islam. Kalau kita lihat di sini, Jazirah Arab itu ditunjukkan ya pada peta yang berwarna putih ini dengan nama-nama yang ada di sini adalah nama-nama yang dikenal oleh masyarakat Islam, masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang. Nah, diantaranya adalah Mekah. Mekah atau Bakkah itu ada di sisi sebelah barat semenanjung atau Jazirah Arab. Kemudian di bagian selatan timur dari Mekah itu ada kota Taif. Ya, kemudian di sebelah utara Mekah, ya cukup jauh di sini ada kota Yasrib yang kemudian dikenal dengan Madinah. Ya. Nah, inilah peta Jazirah Arab sebelum Islam hadir di muka bumi ini dan diberikan sebagai wahyu kepada
baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya adalah kita kenal dengan istilah Jazirah Arab. Apa sebenarnya Jazirah Arab itu? Nah, kawasan Arab ini dikenal dengan nama Jazirah Arab. Ya. Jazirah sendiri dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah semenanjung. Semenanjung adalah sebuah dataran yang luas atau daratan yang luas yang menjorok kepada sebuah laut yang luas juga, atau daratan yang menjorok ke lautan. Ya. Jazirah Arab secara bahasa dapat diartikan sebagai semenanjung Arab. Nah, Arab sendiri secara bahasa diartikan sebagai padang pasir atau tanah gundul yang sangat gersang, yang tidak memiliki air atau tidak memiliki tumbuh-tumbuhan di atasnya. Nama Jazirah Arab diberikan oleh orang-orang sejak zaman dahulu kala. Kenapa? Karena tanah ini memang sebuah hamparan yang sangat luas, di mana di atasnya sangat tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, dan gersang, ya, mirip sebuah pulau yang tandus dan gersang, yang sangat luas wilayahnya. Kini kita bisa melihat Jazirah Arab dari peta yang lebih modern. Di sini kita bisa melihat bahwa Jazirah Arab ini sudah berdiri beberapa negara di atasnya. Nah, di antaranya adalah Saudi Arabia yang menempati wilayah Jazirah Arab yang paling luas, di mana di dalam negara ini terdapat dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Di sebelah selatan dari Saudi Arabia, masih di Jazirah Arab, terdapat dua negara, yaitu Yaman dan Oman. Sebelah timurnya terdapat tiga negara, yaitu Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, dan Bahrain. Nah, kemudian masih di timurnya lagi, di sebelah utara, ya, timur dan utara, ya, ada negara lagi yang merupakan bagian dari semenanjung Arab atau Jazirah Arab, yaitu Kuwait, kemudian Irak, dan di seberang Teluk Persia ini ada negara yang disebut dengan negara Irak. Nah, adapun di sebelah utara ada negara, ya, selain Irak ada Yordania dan juga Palestina di seberang utaranya. Sementara sebagian timurnya, bagian baratnya berbatasan dengan laut yang sering dikenal dengan Laut Merah. Dan di sebelah Laut Merah ada negara yang dikenal dengan Mesir. Dan di selatan Mesir ada Sudan dan Eritrea. Nah, itulah wilayah-wilayah yang merupakan semenanjung Arab atau Jazirah Arab dan negara-negara di sekitarnya. Budaya bangsa Arab sebelum kehadiran Islam. Jika berbicara tentang budaya bangsa Arab, dahulu kala sebelum Islam datang, maka dikenal istilah masyarakat atau bangsa jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah sebuah bentuk penyebutan bagi siapa-siapa saja orang yang tidak mengetahui hakikat Rabb atau hakikat Tuhan dan tidak mau mengikuti apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita tahu, sebelum Islam hadir sebagai wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW, ada agama-agama terdahulu yang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Kemudian
Menurut Kamus Bahasa Arab, jahiliyah artinya kebodohan. Meskipun kata jahil di sini yang artinya adalah bodoh, masyarakat jahiliyah ini sebenarnya bukan masyarakat yang bodoh dalam arti tidak punya ilmu dan tidak punya pengetahuan sama sekali, tetapi masyarakat jahiliyah ini adalah masyarakat yang sebenarnya mempunyai peradaban, mempunyai pengetahuan, tetapi tidak mau mengikuti atau menutup diri dari apa yang eh, menjadi ajaran ketuhanan yang disampaikan oleh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan bahwa orang-orang jahiliyah atau masyarakat jahiliyah adalah golongan orang-orang yang tidak bisa memaknai Tuhan dan kemanusiaan, yaitu orang-orang yang menyembah patung, menyembah gunung, menyembah benda-benda seperti pohon, kemudian berhala-berhala, dan lain sebagainya di wilayah Arab sebelum Islam itu datang kepada mereka. Jahiliyah sendiri sering diartikan juga dengan sesuatu makna, yaitu sesuatu yang sudah lewat. Atau yang dimaksud di sini adalah masa sebelum datangnya Islam. Nah, dan dijelaskan juga di dalam berbagai literatur bahwa batasan akhir dari masa jahiliyah bangsa Arab ini tandanya adalah penaklukan kota Mekah. Itu adalah terkait dengan masyarakat atau bangsa jahiliyah dalam budaya bangsa Arab sebelum Islam datang. Nah, pada masa itu ada beberapa golongan keyakinan bangsa Arab jahiliyah. Yang pertama adalah mereka mengingkari Tuhan dan hari kebangkitan. Yang kedua, mereka percaya Tuhan, tetapi tidak percaya dengan hari kebangkitan. Yang ketiga adalah para penganut Yahudi yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Atau penganut Nasrani yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Atau penganut keyakinan Sabiah yang mereka ini mengaku sebagai pengikut ajaran Nabi Yahya alaihissalam. Dan juga para pengikut dan penyembah jin dan malaikat. Nah, ini adalah golongan yang ketiga. Yang terakhir adalah para penyembah berhala. Nah, para penyembah berhala ini biasanya mereka melakukan ritual di sekeliling Ka'bah. Ya, yang mana kita tahu Ka'bah di zaman dahulu, di zaman bangsa Arab jahiliyah ini terdapat 360 berhala atau patung-patung sesembahan yang selalu disembah dengan cara memberikan persembahan-persembahan dan meminta-minta pada mereka dengan harapan mereka akan memberikan dan mengabulkan permintaannya dengan ritual-ritual. Nah, berhala ini ada di sekeliling Ka'bah. Baik, selanjutnya kita akan bahas perilaku-perilaku apa saja atau budaya-budaya apa saja yang ada di dalam bangsa Arab jahiliyah kala itu. Yang pertama adalah kita melihat dari sisi budaya negatif atau buruk yang terjadi atau dianut atau menjadi bagian dari budaya bangsa Arab kala itu. Yang pertama adalah menyembah berhala. Mereka melakukan ritual-ritual penyembahan terhadap berhala-berhala yang mereka buat sendiri atau dibuat oleh nenek-nenek moyang mereka. Kemudian mereka memberikan sesajian, memberikan persembahan-persembahan, kemudian mereka merapal-merapal makna, mantra ya, merapal mantra-mantra yang mana dengan harapan semua permintaannya akan diwujudkan oleh berhala yang mereka sembah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebiasaan bangsa Arab mengubur anak-anak perempuan mereka, baik yang baru lahir maupun yang sudah beranjak balita ya, balita. Nah,
Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka karena dianggap memiliki anak perempuan itu sebagai aib, sebagai satu citra buruk bagi mereka. Ya, kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Arab atau bangsa Arab itu mengagumi keperkasaan, kekuatan, ke apa ya, satu kekuatan jasad dia, fisik yang kuat. Kenapa? Karena mereka sering melakukan perjalanan jauh dan peperangan. Sehingga memiliki anak perempuan dianggap memalukan. Karena kalau kalah itu menjadi bahan rampasan perang. Salah satunya adalah itu. Yang ketiga adalah bangsa Arab jahiliyah kala itu gemar sekali minum minuman keras atau khamr. Seperti yang kita ketahui, khamr ini adalah minuman yang memabukkan, membuat orang menjadi tidak sadar dalam jangka waktu tertentu. Sehingga ketika mereka menjadi tidak sadar apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, itu menjadi tidak terkendali. Ya. Nah, kemudian dalam pada itu menjadikan masyarakat itu menjadi berperilaku yang menyimpang pada saat mereka meminum minuman khamar dan mabuk atau tidak sadarkan diri, kemudian berperilaku yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah gemar berjudi. Masyarakat bangsa Arab itu gemar sekali berjudi, bertaruh dalam media perjudian. Yang kelima adalah senang merampok dan membegal. Jika ada kafilah dagang berjalan, mereka akan mengendap-endap dan kemudian mencegatnya di tengah jalan yang sepi, kemudian mengambil barang dagangan dan semua hal yang mereka inginkan. Di tengah jalan bahkan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak terpuji. Berikutnya adalah gemar berperang. Masyarakat Arab jahiliyah kala itu sangat gemar sekali berperang. Sumbunya pendek. Ya. Begitu ada sedikit hal yang disinggung atau mereka merasa harga dirinya tersenggol sedikit saja, mereka akan mengumandangkan perperangan atau pertempuran atau berselisih dengan menggunakan kekuatan fisik dan senjata. Selanjutnya adalah perbudakan. Kala itu perbudakan sangat marak sekali. Manusia diperjualbelikan dengan sejumlah uang, jumlah barang dan harta yang ditukarkan dengan satu atau beberapa orang yang bisa dibeli dengan sesuka hati dan diperlakukan seenak mereka sendiri. Itulah perbudakan. Terakhir adalah gemar mempermainkan perempuan. Kala itu perempuan dianggap sebagai komoditas. Jadi mereka memperlakukan perempuan seenak mereka sendiri, semau mereka sendiri. Nah, itulah beberapa perilaku negatif atau buruk dari bangsa Arab jahiliyah kala itu. Namun demikian, di antara sekian banyak budaya-budaya negatif atau buruk yang ada pada bangsa Arab saat itu, ada beberapa hal yang bisa diapresiasi dari mereka. Atau dengan kata lain, mereka juga punya budaya yang baik, punya budaya yang positif. Di antaranya adalah yang pertama, mereka memiliki tradisi keilmuan yang cukup kuat dalam berdagang, dalam ilmu perbintangan atau astronomi, dalam ilmu penanggalan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mereka adalah bangsa yang pandai dan punya kemampuan untuk berdagang dengan baik. Yang ketiga adalah mereka adalah bangsa yang pandai beternak dan bertani, meskipun mereka lakukan itu secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka juga adalah bangsa yang pandai sekali bersyair, di mana kita tahu bahwa bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa-bangsa yang mempunyai bahasa dengan tingkat kosakata dan bentuk bahasa
yang paling kompleks di dunia ini. Dan mereka mempunyai ingatan yang sangat kuat. Kemudian mereka adalah bangsa yang sangat menghormati tamunya, di mana mereka mempunyai kebiasaan menjamu tamunya dengan sesuatu yang terbaik yang mereka miliki, dan mereka memberikan sesuatu yang luar biasa untuk menghormati tamunya itu. Kemudian mereka adalah bangsa yang selalu menepati janji. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi janji itu untuk ditepati. Dan yang terakhir adalah mereka termasuk bangsa-bangsa yang dermawan. Nah, itulah paparan tentang budaya Arab jahiliyah sebelum Islam masuk sebagai wahyu terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang positif, tetapi ada juga hal yang negatif. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah keberimbangan dalam berpikir dan menilai sesuatu itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Ambil yang baik dan buanglah yang buruk. Ambil yang positif dan reduksi sejauh mungkin, hilangkan sejauh mungkin yang negatif itu supaya bermanfaat bagi kita sebagai insan pembelajar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.